Bagaimana reaksi Anda ketika bertemu seseorang, lalu orang itu bilang, aku pernah gila. Lalu bagaimana sikap Anda ketika ada di antara keluarga Anda mengalami gangguan jiwa? Atau kalau Anda sendiri merasakan ada sesuatu yang salah, baik dalam perasaan Anda maupun kejiwaan Anda, lalu apa yang Anda harus lakukan? Nah, hari ini saya mengundang dua orang yang mengaku pernah mengalami gangguan kejiwaan dan dokter ahli jiwa yang akan menjadi co-host saya, yang mendampingi saya untuk memberikan perspektif mengenai masalah gangguan kejiwaan pada seseorang. Jangan-jangan ini penting buat Anda dalam kasus yang sedang Anda hadapi. Jadi siapa dokternya? Dokter Jimmy. Apa kabar, Dok? Baik, Bang Andi. Terima kasih. Dokter, apa kabar nih? Oh, aku sehat walafiat, ya, mental maupun fisik. Luar biasa. Oke. Dokter Jimmy Ardian, hari ini Anda menjadi co-host ya. Jadi nanti kita akan mengundang dua narasumber dan kemudian kita akan dengarkan ceritanya. Tapi sebagai expert nanti Anda memberikan ya pemahaman. Karena sebagai orang awam banyak yang salah paham mengenai gangguan kejiwaan ini. Tapi kalau boleh tahu Anda sendiri ahli apa? Sejauh ini kayaknya ya Bang Andi. Oh, kayaknya. Ini mulai ada gangguan ini. Mulai meragukan realita. Saya psikiater, saya dokter spesialis kedokteran jiwa. Iya. Saya berpraktek di Siloam Hospital Bogor. Sehari-hari, sebagian besar hari saya praktek. Di waktu sela saya menulis buku, membuat konten edukasi. Salah satunya buku ini ya? Betul, itu salah satunya. Merawat luka batin. Benar. Ini cocok buat aku nih. Boleh Bang Andi. Terus buku. Dan aktif di media sosial ya? Kelihatannya iya. Oke, apa yang dilakukan kalau di media sosial itu? Lebih banyak ke konten edukasi biasanya. Oke. Praktis, tips praktis, self-help begitu untuk apa yang bisa kita kerjakan dan kadang-kadang menyentuh diagnosis juga. Karena kadang orang butuh tahu kayak, oh demam berdarah itu demam 3 hari begitu misalnya kan ya, baru periksa ke dokter, kita cek lab. Tapi di kasus-kasus kesehatan jiwa yang kayak gitu-gitu nggak banyak. Oleh karena, dan kalaupun ada, kadang dibuat asal aja gitu dan nggak jelas keilmuan yang menulis. Sehingga saya percaya teman-teman praktisi, teman-teman yang memang bergerak di bidang ini perlu memberikan edukasi begitu. Oke, sebab tips atau nasihat yang salah itu justru bisa membahayakan ya, atau berakibat lebih buruk ya. Yap. Nah, kembali lagi ke soal gangguan kejiwaan ya, atau mental health atau apapun namanya. Kalau di Indonesia sendiri sebenarnya gangguan kejiwaan jenis yang mana yang paling banyak ditemukan atau yang dikonsultasikan ke ruang praktek Anda ini? Ini ada fenomena menarik Bang Andi. Kalau kita berprakteknya misalnya di rumah sakit umum daerah atau di rumah sakit jiwa, gangguan jiwa yang terbanyak datang itu yang sifatnya jangka panjang, misalnya skizofrenia atau gangguan bipolar. Sementara ketika bergerak ke rumah sakit yang private begitu ya, rumah sakit swasta, kasusnya agak lebih bervariasi. Gangguan cemas dan depresi itu salah dua yang paling sering. Gangguan psikosomatik juga sering. Oke, bisa dijelaskan dengan sederhana sekali ya, skizofrenia itu apa, bipolar itu apa, dan tadi dua yang Gangguan lainnya itu cemas dan apa? depresi. Sederhana aja dulu. Skizofrenia itu gangguan yang membuat seseorang sulit untuk menilai realita karena adanya halusinasi atau delusional thinking. Saya percaya sesuatu, tapi sebenarnya sesuatu itu tidak tepat. Tidak ada. Tidak tepat. Oh, tidak tepat. Dan nggak bisa dikoreksi. Oke. Bipolar sendiri itu gangguan perubahan mood. Tapi bukan pagi seneng malam sedih, bukan. Biasanya orang memahaminya seperti itu. Iya, biasanya seperti itu. Kalau pagi senang malam sedih namanya orang, Bang Andi. Kalau manusiawi. Iya. Bipolar itu periodik. Jadi ada momen misalnya, let's say 5 hari begitu. Seseorang moodnya meningkat atau 2 minggu moodnya menurun. Ada periode waktunya, bukan sekedar pagi senang malam sedih. Oke, terus? Sementara cemas itu bukan sekedar saya khawatir besok ada apa. Gangguan cemas itu kecemasan yang intens, entah itu intensitasnya,
frekuensinya sering atau durasinya panjang, Penyebabnya bisa macam-macam. penyebabnya bisa macam-macam. Oke, terus yang terakhir. Sampai mengganggu keseharian. Depresi juga bukan sekedar sedih. Depresi itu perubahan mood yang benar-benar turun, yang bahkan terasa di fisik. Misalnya energinya menurun, konsentrasinya menurun, kesehatannya pun menurun. Itu mungkin saja terjadi. Tentu saja perasaannya rasanya down. Yang berlangsung pula bukan 1 atau 2 hari, tapi berkepanjangan. Secara umum, ya, gangguan-gangguan kesehatan mental ini atau jiwa ini, penyebabnya yang paling dominan apa aja yang biasa kita temui? Nah, ini yang banyak orang nggak tahu, Bang Andi. Kalau beberapa gangguan jiwa itu sebenarnya genetik. Genetik. Jadi kalau orang tuanya punya masalah kejiwaan, itu bisa nurun ke anaknya? Potensi anak untuk mengalami gangguan kejiwaan ada. Lebih tinggi? Betul, ketimbang populasi yang tidak ada lain genetiknya. Tapi menurut saya itu biasa aja sih, karena diabetes, hipertensi, Itu juga menurun. Itu juga akan menurun. Jadi kita sudah harus waspada kalau ada di antara keluarga seperti yang Anda sebutkan tadi, punya tendensi gangguan kejiwaan, maka kita juga harus hati-hati ya. Betul, kita harus lebih waspada. Self-aware, lebih sadar. Oke. Nah, pertanyaan yang paling awam, kalau sakit jiwa itu bisa disembuhkan atau tidak sih? Ini pertanyaan yang sangat sering ditanya, tapi saya sulit menjawab. Karena definisi sembuh itu membingungkan, Bang Andi. Oke. Kalau kita bicara sembuh seperti pilek gitu, seseorang minum obat 3 hari selesai, tidak minum obat lagi. Itu bisa disebut sembuh. Tapi kalau kita bicara katakanlah sakit jantung atau stroke, kita menangani, kemudian kondisi membaik, tapi masih ada gejala sisa yang butuh diobati dan butuh penanganan lanjutan. Sebenarnya itu kan tetap hitungannya sembuh ya? Sembuh, tapi harus ada treatment. Ada treatment lanjutan. Jangka panjang. Maka kata sembuh sendiri sebenarnya bisa ditarik ulur dan membingungkan. Kalau ditanya apakah gangguan jiwa bisa sembuh atau tidak, dalam perspektif saya jawabannya bisa. Tapi apakah sembuh yang dimaksud sama dengan yang orang-orang maksud, minum obat 3 hari lalu sembuh? Kemungkinan besar tidak. Kemungkinan besar tidak. Baik. Menarik dok, karena hari ini kita mengundang 2 tamu istimewa kita. Katanya mereka dulu pernah mengalami gangguan kejiwaan. Dan yang jadi pertanyaan juga, orang dengan gangguan kejiwaan ketika dia, maaf ini kalimat saya nggak tahu persisnya yang harus dipakai, kumat. Kata lain dari kumat itu apa ya? Relapse misalnya. Relapse, trans atau apapun namanya. Dia masih bisa ingat apa yang terjadi atau dia tidak ingat sama sekali apa yang terjadi? Ya, nanti kita tanya, nanti Anda kasih perspektif ya dari seorang ahlinya ya. Nah, tamu kita sudah di depan kita sebenarnya. Namanya Yovania Ashifia Jami. Ya, panggilannya Yova. Yova, berapa umurmu? 20 tahun. Tahun ini 21 tahun. Oke, 21 tahun ini ya. Tapi apa betul sejak umur 12 tahun kamu sudah mengalami tekanan hidup yang berat? Yang kemudian berujung pada kondisimu di kemudian hari, betul itu? Betul, menurut saya saat itu masalah saya sangat berat, tapi mungkin bagi sebagian orang lain, masalah sepele gitu. Tapi bagi saya betul itu adalah tekanan hidup yang sangat berat. Apa masalahmu waktu umur masih kanak-kanak ini? Dari kecil saya sudah istilahnya ya sekarang berarti broken home. Jadi keluarga saya tidak harmonis karena orang tua saya bercerai sejak saya kecil. Terakhir cerai itu saat saya kelas 3 SD kalau tidak salah gitu. Jadi itu dari awal memang cukup membuat saya tertekan gitu karena apa yang kamu rasakan hari itu? Jadi yang saya rasakan tentu saja kecewa, rindu kepada ayah. Tapi sayangnya saya yang masih kecil itu belum tahu apa yang saya rasakan dan nggak ada yang bisa menjelaskan kepada saya secara detail. Ini loh, papa sama mama bercerai. Nggak ada istilahnya. Mereka malah bilangnya, oh iya papa lagi kerja, lagi di luar kota gitu. Jadi nggak ada yang ngasih informasi yang betul-betul akurat kepada saya. Jadi saat itu saya juga kebingungan seperti itu. Di usiamu yang masih belasan tahun tahun. Kemudian ditambah lagi, nanti ceritakan ya, tapi ditambah lagi di luar sana, di sekolah, Betul. Kamu sering mengalami perundungan ya, dibully ya?
Betul. Tepatnya itu saat SMP. Jadi SMP saya masuk ke salah satu sekolah swasta di Bekasi dan kebetulan memang saya mungkin dilihatnya orangnya aneh. Saya juga nggak tahu sebenarnya sampai sekarang alasan saya dibully apa. Tapi intinya pada saat itu saya dirundung, dibilang saya mirip kuda seperti itu. Nah, tadi kamu di depan bilang bahwa bagi sebagian orang mungkin itu bukan persoalan berat. Tapi bagi kamu hari itu masalah yang berat. Betul. Mungkin karena ada tekanan di rumah juga, dihadapi dan kemudian di sekolah ya. Betul. Sebab kalau kita melihat dari perspektif anak-anak muda sekarang bercanda, itu mungkin dianggap biasa-biasa saja. Betul. Tapi ketika kita sebenarnya sedang punya masalah, itu menjadi sesuatu yang luar biasa buat Yova ya. Betul. Oke, jadi ini akumulasi dari semua itu membuat Yova di usia masih muda sudah mengalami gangguan kesehatan mental ya. Betul. Apa diagnosa dokter waktu itu? Jadi timelinenya kan berarti SD perceraian orang tua, SMP dibully, lalu SMA akhirnya awal-awal masuk harus adaptasi dengan lingkungan baru. Nah di SMA ini aku tiba-tiba di liburan semester pertama inget banget tiba-tiba halusinasi, delusi, nggak bisa diajak berinteraksi. Misalnya kalau diajak ngomong tuh cuma ditanya nama, kamu namanya siapa? Aku nggak bisa jawab, aku jawabnya namanya Anto gitu. Atau halusinasinya misalnya dengar suara-suara yang sebenarnya itu nggak ada kata orang-orang. Delusinya aku menganggap aku adalah putri kerajaan yang sedang diculik seperti itu. Gitu. Jadi diagnosa awalnya adalah skizofrenia karena sudah sampai di tahap halusinasi dan lainnya. Tapi setelah mengikuti beberapa terapi dengan psikiater, akhirnya diagnosa akhirnya adalah bipolar. Dan bipolarnya adalah bipolar yang tidak tipe 1 atau tipe 2, nanti bisa dijelaskan oleh Dr. Jimmy. Saya didiagnosa sebagai unspecified bipolar disorder, seperti itu. Oke, sampai di situ. Dok, ingat ya apa yang dia sampaikan tadi, karena saya mau minta pandangan Anda. Jadi kenapa Yova ini ya? Tapi kita rehat sejenak, ikuti terus Ki Candy. Justru diborgol, pakai borgol besi, istilahnya dipasung lah, dikurung di satu ruangan. Maaf banget kalau pipis harus di kasur itu, buang air harus di kasur itu. Dok, singkatnya apa yang terjadi pada Yova dengan diagnosa tadi? Ini sesuatu yang menarik, Bang Andi, karena kondisi gangguan kejiwaan itu semacam interaksi yang sangat kompleks antara sistem biologis tubuh dan bagaimana lingkungan ini menumbuh kembangkannya. Dan kalau kita ngomongin dari onset atau dari kemunculan gejala, sebenarnya apa yang dialami itu sesuai sekali dengan textbook. Apa itu? Kemunculan gejala bipolar yang pertama kali memang seringkali pada usia remaja, anak remaja begitulah. Yang sayangnya sering nggak disadari karena dianggap oh ini cari perhatian dari orang tuanya dan lain sebagainya. Bisa jelaskan soal skizofrenia? Gejala-gejala halusinasi, apalagi gejala atau tanda-tanda orang kena skizofrenia ini? Tanda awalnya sebenarnya tanda awalnya biasanya berupa menarik diri, Bang Andi. Menarik diri, produktivitas menurun, lebih banyak mengurung diri di kamar, yang kemudian itu gejala berkembang menjadi gejala, sebutannya gejala positif. Ada halusinasi, entah melihat sesuatu yang tidak terlihat, mendengar sesuatu yang tidak ada. Dan ini yang sebenarnya mau kita konfirmasi, karena kalau di sosial media sekarang kan halusinasi itu aku halu pacaran sama artis K-pop gitu kan. Kayak halu tuh sengaja dibuat-buat. Padahal pada saat itu kan benar melihat dan mendengar. Betul. Begitu ya. Jadi ratu itu betul-betul merasa jadi ratu gitu ya. Betul, betul. Mungkin itu masuknya udah delusi ya. Kalau misalnya merasa sebagai ratu, tapi ini menjadi ratu gitu. Putri kerajaan apalah itu. Biasanya apalagi contoh-contoh halusinasi atau delusi seperti itu? Yang paling sering pada kasus skizofrenia itu halusinasi dengar. Mendengar bisikan, suara-suara gitu ya? Entah bisikan yang menyuruh melakukan sesuatu, atau mengomentari sesuatu tentang yang saya lakukan, tentang diri saya.
Dan itu bukan di pikiran, bukan. Itu terdengar di telinga. Seperti kita lagi ngobrol kayak gini, Bang Andi. Betul-betul terdengar. Betul-betul terdengar dan betul-betul terlihat. Jadi bukan saya membuat-buat, bukan. Itu terjadi begitu saja. Oke. Itu yang Yova alami juga ya. Betul. Mendengar banyak-banyak suara misalnya, wah itu ayah tiri kamu jahat banget sebenarnya mau ngebunuh mama gitu misalnya. Sampai begitu? Sampai separah itu. Atau itu sebenarnya ayah tiri kamu mata-mata, dia orang jahat gitu. Banyak sekali yang saya dengar saat itu. Itu salah satu yang khas juga Bang Andi ya kan ya? Iya. Yova? Kecurigaan. Jadi Oke, bunyi merasa halusinasinya curiga terus. itu kecurigaan. Bunyi halusinasinya mengancam itu cukup sering terjadi. Tapi bagi yang merasakan itu bukan cuma suara, ada perasaannya ya. Iya betul. Apa yang dirasakan pada saat itu? Yang dirasakan takut, rasa was-was dengan ayah tiri aku saat itu, dengan keberadaan melihat aja kayak, duh kayaknya orang jahat nih, ini pasti orang jahat seperti itu. Itu yang saat itu aku rasakan. Baik, sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita simak dulu tayangan berikut ini. Mengalami masalah perceraian kedua orang tuanya saat duduk di bangku sekolah dasar dan perundungan di tingkat SMP membuat Yovania Ashifa Jami atau Yova didiagnosa memiliki masalah kesehatan mental unspecified bipolar disorder sejak umur 15 tahun. Karena kurangnya pengetahuan keluarga akan kesehatan mental, Yova sempat dibawa ke pengobatan alternatif karena dianggap kerasukan jin. Bukannya sembuh, kondisi kesehatan mentalnya semakin parah. Yova kemudian dibawa ke rumah sakit khusus daerah jiwa untuk proses penyembuhan. Saya dekat sekali dengan Yova, dia adalah cucu kedua dari saya. Ketika SMP, dia mendapat bully dari teman-temannya, lama-lama dia nggak kuat. Akhirnya mulai dia agak stres, pandangannya pandangannya seperti kosong, komunikasi susah. Saya takut sekali kata itu. Anak dari teman ayahnya Yova ini pernah mengalami stres dan dibawa ke rumah sakit jiwa Durensawit. Akhirnya kita memutuskan membawa Yova ke sana itu tadi. Nama aku Yovania Ashifa Jami. Selama 21 hari rawat inap, dengan penanganan yang tepat, perlahan kondisi kesehatan mentalnya membaik. Di sana ia bisa berkomunikasi dengan baik dan melakukan hal yang produktif. Pada saat waktu itu dirawat ya, kan Mbak Yova itu sedang berada dalam yang kita bilang fase akut. Waktu itu kita atasin fase akutnya dulu dari Mbak Yova, lalu setelah itu kita lanjut dengan namanya fase stabilisasi di rumah sakit. Setelah diizinkan pulang, Yova terdorong untuk mematahkan stigma negatif masyarakat akan ODGJ dan RSKDJ, di mana dirinya memutuskan untuk berbagi pengalamannya lewat akun TikTok miliknya. Ia juga melanjutkan misinya dengan membuat platform pasti.id, di mana dirinya berbagi konten kesehatan mental, bekerja sama dengan para ahli, sekaligus menjadi pembicara di berbagai acara kesehatan mental. Sebagai penyintas, Yova berhasil melanjutkan pendidikannya di vokasi Universitas Indonesia jurusan Hubungan Masyarakat. Dan berkat pengalamannya, Yova juga magang di RSKDJ Durensawit. Ada sebuah kesempatan Mbak Yova dengan pasti ID-nya mempresentasikan penawaran kerjasamanya untuk rumah sakit khusus daerah Durensawit ini. Ketika RSKD membutuhkan masuk ke dalam ekosistem komunitas ini, saya langsung melihat ini orang yang tepat rasanya gitu. Saya Yova dan penyintas lainnya mengucapkan patahkan stigma kesehatan mental di Indonesia. Ya, itu tadi cerita mengenai Yova, dan sekarang kembali ke Dr. Jimmy dulu nih. Ini kan anak kecil ya, mengalami tekanan karena orang tua berpisah, di sekolah dibully ya. Ada yang tahan, ada yang tidak tahan.
Nah, tapi rata-rata secara umum anak-anak belasan tahun seperti ini kalau mengalami apa yang seperti dialami Yova, apakah kecenderungannya dia akan mengalami gangguan jiwa atau tidak seperti itu? Manusia itu makhluk yang resilience pada dasarnya. Punya daya tahan. Punya gitu. daya tahan. Ada beberapa data dari penelitian yang menyebutkan kalau 90% populasi di dunia itu sebenarnya mengalami kejadian traumatik paling tidak sekali dalam hidupnya. Itu artinya hampir semua orang. Tapi sekitar 1/4 saja yang kemudian berkembang menjadi gejala post trauma. Artinya mungkin kita mengalami peristiwa buruk, tapi sebagian besar orang akan melampaui peristiwa-peristiwa buruk itu. Mampu mengatasinya. Yang pertanyaannya, kenapa beberapa orang bisa melampaui, kenapa beberapa orang tidak, begitu kan ya? Nah, ini yang jawabannya menjadi kompleks. Karena kapan peristiwa traumatik itu terjadi, semakin dini misalnya, itu akan semakin berpengaruh. Adakah support system di sekitar ketika kejadian tersebut terjadi? Saya lagi dibully, ada guru yang nolong, atau ada orang tua yang mau mendampingi. Itu akan sangat berbeda dengan orang tua yang menyalahkan misalnya, atau guru yang mengabaikan misalnya. Ini juga berbeda dari kondisi strata sosial ekonomi misalnya. Karena kemiskinan sendiri adalah stresor. Kita belum bicara soal faktor genetik dari tadi, belum kalau ada faktor genetik. Sehingga akan menjadi sangat kompleks kapan seseorang bisa mampu melampaui peristiwa tertentu atau kapan tidak. Oke, jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya. Nah, kembali ke Yova. Yova, jadi kamu pernah sampai dirawat di rumah sakit jiwa katanya ya? Betul, pernah. Berapa lama? Dirawatnya selama 21 hari, 3 minggu. Namun proses sebelum dirawatnya itu banyak sekali. Apa Jadi itu? totalnya 3 bulan. Kita mulai sekarang membicarakan stigma. Jadi ketika saya pertama kali halusinasi dan delusi, orang tua itu salah diagnosa saya. Mereka ngiranya saya kena gangguan jin, bukan gangguan jiwa. Jadi dulu saya pernah sempat diruqyah berkali-kali, tapi sama sekali nggak ada perkembangan, justru makin parah. Seperti ini. Ini bukan mendeskripsikan tempat ruqyah juga. Mungkin ada beberapa orang yang penanganan ruqyah itu tepat, tapi bagi saya yang saat itu kena gangguan jiwa itu kurang tepat, seperti itu. Jadi bahkan pernah juga dimasukkan ke tempat ruqyah yang sampai harus dirawat inap, kata pemilik ruqyah tersebut. Tapi ternyata di tempat ruqyah tersebut saya malah justru diborgol, pakai borgol besi. Istilahnya dipasung lah, dikurung di satu ruangan. Maaf banget kalau pipis harus di kasur itu, buang air harus di kasur itu adalah salah satu pengalaman paling traumatis bagi saya. Ketika mengalami itu, Yova ingat, maksudnya kan ingat nih, sadar. Ingat, tapi tidak sadar. Jadi kalau aku bisa jelaskan apa yang aku rasakan saat itu, aku bisa melihat sekeliling aku. Ada memori-memori yang masih aku ingat, tapi saat itu aku tidak bisa mengendalikan diri aku sendiri. Misalnya orang kalau misalnya disakiti bilang, jangan, aku tuh nggak bisa, cuma bisa teriak-teriak, gitu aja. Jadi aku nggak bisa mengatakan apa yang ingin sebenarnya aku katakan. Otakku tuh istilahnya nggak sadar sama sekali saat itu. Nah, setelah di rumah sakit jiwa, Yova setelah 21 hari ya? Ya, betul. Dibolehkan pulang? Dibolehkan pulang. Jadi di rumah sakit jiwa itu saya mendapatkan perawatan yang sangat insentif. Ini juga saya sekaligus mematahkan stigma ya. Kan banyak yang bilang, menurut Pak Andi bagaimana RSJ itu? Saya boleh tanya nggak? Yes, pokoknya kalau nonton film-filmnya itu pokoknya penyiksaan, orang dipaksa disuntik, diangkat, dipindahin. Seperti itu kalau di film ya. Jadi image kita tentang rumah sakit jiwa ya seperti diperlakukan tidak manusiawi. Oke, itu ada salahnya, ada betulnya. Kenapa? Tadi betul, ada disuntik, ada dibawa, itu betul. Tapi tidak sedramatisir yang ada di film-film atau mungkin game. Karena disuntik pertama, karena saat itu aku pernah disuntik karena harus ditenangin. Jadi disuntik penenang, biar aku udah gak histeris, gak nyakitin diri aku sendiri. Tapi buat stigma-stigma diikat, dikurung, itu salah besar. Karena rumah sakit jiwa itu sama seperti rumah sakit pada umumnya. Bedanya ada perlakuan khusus. Misalkan kalau di rumah sakit kita sakit demam berdarah, katakan saja, itu kita hanya diinfus
tiduran doang, nggak boleh kemana-mana. Tapi justru di rumah sakit jiwa itu kita harus produktif. Misalnya kita bangun pagi, sarapan bareng-bareng sama pasien lainnya, makan bersama, sarapan bersama, habis itu senam, olahraga, lalu lanjut lagi ada program rehabilitasi, bernyanyi, kayak karaoke gitu, terus ada melukis, berkebun, apapun yang bisa meningkatkan keproduktivitas kita dan kompetensi kita. Lalu ada juga sesi konsultasi dengan psikiater atau psikolog, bahkan perawat-perawatnya juga, suster-susternya itu adalah tenaga ahli khusus keperawatan jiwa, seperti itu. Jadi di sana tuh benar-benar justru aku mengalami pengalaman yang sangat berharga sih, yang gak bakal aku lupakan di rumah sakit jiwa. Dalam konteks positif tadi Dalam ya? konteks positif, betul. Karena aku ngerasa, wah ternyata beda sama yang orang katakan, sangat jauh berbeda, 180 derajat lah. Seperti itu. Oke, Dokter Jimmy, kalau biasanya di rumah sakit jiwa terapinya apa sih? Iya betul, yang Yova ceritakan tadi menggambarkan sekali. Nggak serem ya sebenarnya ya? Sama sekali Nggak ya? tidak. Dan model terapi akan bergantung dengan keberatnya gejala. Jika awal masuk gelisah, menyakiti diri atau potensi menyakiti orangnya kuat, maka pengobatan yang lebih dominan, pengobatan suntiknya atau pengobatan minumnya, itu yang dominan. Tapi itu tidak selamanya. Ketika kondisi membaik, maka Dosisnya mulai pelan-pelan dosis diturunkan dan ada asesmen ulang apa kebutuhan selanjutnya. Kebutuhan untuk sosialisasi, karena itu pun kebutuhan. Sementara jika di masyarakat orang yang punya gangguan jiwa, kemana sosialisasinya? Kan diasingkan. Padahal itu kebutuhan yang penting untuk pemulihan. Lanjut lagi, kebutuhan untuk bergerak, nanti ada tuh senam dan lain sebagainya. Kebutuhan untuk punya ritme, kita memainkannya dalam musik, dalam berdansa, dalam menari. Kebutuhan untuk merasa produktif, karena itu pun kebutuhan. Aku ngapain di sini cuma rebahan aja, enggak, dan kebutuhan untuk pelatihan misalnya, keterampilan, skills. Nah, sesudah keluar dari rumah sakit jiwa, Yova kembali sekolah. Kembali sekolah, jadi berarti totalnya saya cuti sekolah, nggak masuk sekolah, absen sekolah itu total 3 bulan. Seperti itu. Nah, waktu masuk pertama kali, teman-teman tahu nggak bahwa, maaf, Yova ini mantan atau apa istilahnya? Penyintas. Alumni atau penyintas atau dulu orang gila lah gitu kira-kira kasarnya ya. Jadi saya sekolah di SMA N2 Bekasi dan alhamdulillah semua gurunya mulai dari wali kelas, guru BK itu sangat kooperatif dengan kondisi saya. Mereka minta keterangan ini apakah benar masuk rumah sakit jiwa, karena ada beberapa oknum kan yang suka bohong, ternyata malah sekolah doang, tapi beneran saya saat itu dirawat di rumah sakit jiwa. Jadi hanya minta surat keterangan, pihak sekolah juga rutin menjenguk, misalnya seminggu sekali melihat kondisi saya, minta perkembangan tentang kondisi saya. Baik, nanti setelah ini tentu penonton bertanya-tanya, Yova, kamu kok berani ngomong seperti ini di depan publik? Kamu nggak malu, nggak takut dijauhin orang? Terus bagaimana reaksi keluarga ketika kamu bicara seperti ini? Kamu pernah mengalami gangguan kejiwaan. Sampai hari ini Yova masih minum obat? Masih minum obat. Nah, nanti jelasin ya dok, kebutuhan pada obat ini apakah akan berlangsung seumur hidup pada setiap orang atau ada periode di mana ada yang setelah itu tidak membutuhkan lagi dukungan obat. Tapi nanti ceritakan ya bagaimana kamu kok berani muncul ke permukaan, kan banyak orang malu. Betul. Katanya bekas atau dulu pernah gila gitu ya. Betul. Nah, terus bagaimana kalau kamu nggak malu, kamu berani, bagaimana dengan keluarga? Kan kamu harus tetap menjaga juga. Oh, si anaknya itu ternyata gila itu. Nah, kan bisa orang berpikir seperti itu dan keluargamu dipermalukan. Betul. Nah, nanti cerita apa yang terjadi, bagaimana kamu bisa bangkit, bisa terbuka. Kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Indonesia itu angka disability adjusted life year, istilahnya itu angka penderitaan yang diakibatkan oleh sebuah penyakit. Untuk kasus skizofrenia itu terburuk sedunia. Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Ki Candy, dan hari ini saya ditemani oleh co-host spesial Dr. Jimmy, dan tamunya, narasumbernya adalah Yova yang pernah mengalami gangguan kesehatan mental ya. Nah, Yova, waktu kamu kembali sekolah, guru-guru kan yakin bahwa kamu
cerdas, kamu mampu mengikuti pelajaran, tidak harus tinggal kelas, dan itu terbukti. Alhamdulillah terbukti, karena melihat diri saya yang istilahnya punya semangat dan motivasi untuk tetap lanjut sekolah, tetap mengejar ketertinggalan, makanya guru bisa percaya. Bahkan saya juga dibimbing untuk masuk universitas perguruan tinggi negeri. Alhamdulillah juga sudah masuk Universitas Indonesia saat ini. Oh, kamu sekarang di UI ya? Betul. Ambil apa? Hubungan masyarakat, public Oke. relations. Sekarang yang jadi pertanyaan banyak orang tentu adalah, kan biasanya nih ya dok ya, orang pernah mengalami gangguan kejiwaan atau pernah dirawat di rumah sakit jiwa, kalau bisa dia sembunyikan mati-matian itu, jangan sampai ada orang yang tahu. Aib kata Aib, Bang Andi. aib, iya betul. Nah, kok Yova tampil di publik, bahkan punya tadi akun media sosial. Jadi betul sekali ya, banyak sekali stigma-stigma yang mengatakan seperti itu. Jangan sampai ada orang yang tahu kalau kamu gila. Itu pun yang dikatakan keluarga saya kepada saya. Mereka bilang, Dek, kamu jangan kasih tahu ke siapa-siapa ya, selama ini kamu dirawat di RSJ. Jangan sampai ada yang tahu kamu sedang sakit seperti itu. Sebenarnya aku upload TikTok itu juga bukan sebuah kayak sesuatu yang sangat direncanakan dari awal. Justru itu awalnya tuh cuma iseng gitu, bisa dibilang tuh iseng karena aku resah banget sama stigma-stigma orang yang seperti tadi mengatakan bahwa orang yang pernah masuk RSJ itu orang gila, nggak bisa diajak kontribusi apapun, bahkan serem gitu, seperti ODGJ yang terlantar. Aku nggak suka banget sama stigma-stigma kayak gitu. Akhirnya aku bikin satu TikTok tadi yang aku bilang, hey, buat kalian yang masih suka ngejokes atau bercandain orang gila atau tentang jokes-jokes kesehatan mental lainnya, lihat nih ada mantan pasien RSJ yang berhasil masuk UI, seperti itu. Jadi dari situ aku mulai viral, aku mantapkan di dalam hati aku ingin menggunakan platform TikTok aku itu @RSJSurvivor dan Instagram @pasti.id untuk terus menyebarkan awareness tentang kesehatan mental, untuk mematahkan stigma-stigma negatif terkait kesehatan mental. Nah, kamu kan kemudian secara umum diketahui bahwa kamu punya pengalaman, punya masa lalu urusan gangguan kejiwaan. Bagaimana reaksi orang tua ketika tahu kamu muncul ke permukaan di media sosial dan jadi viral? Baik, tentu saja orang tua kan dari awal sangat tidak setuju ya. Jadi orang tua tuh nggak punya TikTok lah, istilahnya nggak punya TikTok. Tapi mereka baru tahu ketika aku akhirnya diundang jadi pembicara, saat itu diundang menjadi speaker di webinar, diundang ke podcast artis gitu. Jadi orang tua tuh taunya dari situ, bahkan pernah masuk TV juga. Jadi orang tua taunya dari situ, dan bahkan awal-awal tuh orang tua sama sekali nggak ada yang mau nonton. Nggak ada yang mau nonton karena takut gitu ya, Allah nih anak gue kok cerita gitu ya, kok anak saya cerita masalah-masalah yang harusnya ditutupin seperti itu. Jadi orang tua pasti shock. Tapi akhirnya berani untuk nonton dan akhirnya malah terharu gitu. Malah orang tua ngelihat kayak, oh iya benar, ini Yova ternyata emang niatnya bukan cuma sekedar mau terkenal, karena di dalam setiap podcast itu aku selalu menyampaikan pesan-pesan untuk mematahkan stigma-stigma. Saya juga berusaha mengedukasi dengan pengalaman yang pernah saya rasakan juga. Mendukung, seperti ya. itu. Oke, menarik. Tapi ini penting sebenarnya Bang Andi. Apa itu? Stigma lebih mudah dipatahkan ketika yang bicara adalah yang pernah mengalami. Karena yang cuma yang pernah mengalami yang bisa memahami. Kalau psikiater kayak saya cuma sok tahu biasanya. Dan host seperti saya juga tahu. Oke, jadi kalau yang bicara adalah mereka yang penyintas misalnya, itu lebih dipercaya ya. Iya, karena itu kan pengalaman personalnya, Iya. itu yang dirasakan. Tadi kan ada tanda-tanda sebenarnya, deteksi dini. Jadi semakin cepat orang ditangani, semakin punya peluang untuk bisa disembuhkan ya, tanda kutip tadi ya. Itu betul ya? Iya, terutama pada beberapa kasus, misalnya kasus-kasus skizofrenia. Itu kecepatan treatment itu sangat menentukan outcome-nya. Terlambat treatment bisa jadi outcome-nya tidak akan seideal, tidak akan kembali seperti semula, quotes and quotes. Nah, Indonesia, Bang Andi, ini menariknya. Indonesia itu angka
disability adjusted life year istilahnya, itu angka penderitaan yang diakibatkan oleh sebuah penyakit. Untuk kasus skizofrenia itu terburuk sedunia. Indonesia. Indonesia. Itu faktornya apa? Kenapa? Dianggap itu bukan sesuatu yang serius, atau kita belum punya metodenya, atau belum punya perangkat pendukung untuk treatment, atau apa? Saya percaya salah satunya karena timing. Timing itu apa? Tadi misalnya ada karena kelalaian kita untuk deteksi awal dan penanganannya. Betul, karena penanganannya terlambat, akhirnya outcome-nya tidak sebaik atau seideal seharusnya. Kesadaran orang untuk segera mengambil tindakan itulah yang membuat kondisi kita terburuk nomor berapa? 1. Serius ini. Bagus sekali ya. Harusnya kita bangga atau nangis? Berprestasi sekali Bang Andi. Tapi dalam hal yang salah. Baik, terima kasih Yova. Terima kasih. Terima kasih untuk kontribusinya, terima kasih untuk ceritanya, dan terima kasih untuk dukungannya terhadap siapapun yang juga mengalami masalah seperti yang Yova alami ya. Terima kasih banyak. Dokter, masih semangat menemani saya? Masih. Habis ini kita ketemu tamu istimewa juga. Jadi dia ini awalnya itu punya panggilan, calling untuk membantu orang dengan gangguan jiwa yang berkeliaran di jalanan. Ternyata belakangan dia didiagnosa juga mengalami gangguan kesehatan mental. Jadi awalnya dia membantu, tapi terkena pada dirinya sendiri juga. Bukan nular ini. Bukan. Tapi dia juga mengalami hal yang sama, tapi justru apa yang terjadi pada dirinya dan pengalamannya seperti itu yang kemudian memberikan manfaat yang dia lakukan hari ini. Nah, persoalannya apa yang dia lakukan, itulah yang akan jadi cerita kita. Karena itu tetaplah di Kick Andy, saya akan segera kembali. Dan saya bingung mencari adakah orang yang tidak gila. Oh, jadi kami berdua ini? Gila sama. Tapi dari konteks keilmuan, kata-katanya Pak Nur Hamid benar. Dokter Jimmy, kita lanjutkan ya. Cerita mengenai gangguan kesehatan mental. Orang bilang gangguan jiwa, ada yang bilang orang gila ya. Tetapi tadi kan ada cerita mengenai skizofrenia ya. Kalau ini masuk kategori gangguan jiwa berat atau sedang atau menengah atau? Pada kasus-kasus skizofrenia biasanya gangguan kejiwaannya terasa begitu berat sampai menimbulkan penderitaan ke dalam dan sangat tampak sekali di luar. Saya percaya sesuatu yang tidak benar-benar ada. Ini salah satu gejala yang cukup banyak muncul pada skizofrenia, dan oleh karena itu kenapa dianggap berat. Dan ini yang juga banyak dibilang oleh masyarakat sebagai, kita ngomong kasar gitu ya Bang Andi, masyarakat banyak menyebut gangguan ini sebagai quote-unquote gila. Ini kata yang sangat penuh stigma dan justru menjauhkan orang dengan skizofrenia dari pertolongan yang dibutuhkan. Karena stigma gila kata tadi stigma itu ya. tadi. Sehingga biasanya psikiater atau psikolog lebih suka menyebutnya dengan ini kita punya masalah, orang dengan masalah kejiwaan atau orang dengan gangguan jiwa begitu. Oke. Nah, tamu kita berikutnya ini awalnya dia menolong orang-orang dengan gangguan jiwa. Tapi belakangan dia justru mendapatkan pertolongan dari dokter untuk masalah kejiwaan. Namanya siapa? Sudah ada di depan kita, Pak Nur Hamid Karna Atmaja. Ya, Pak Nur, apa kabar? Alhamdulillah baik. Dalam kondisi stabil ya? Saya minum obat, jangan khawatir. Oke, jadi nggak ada masalah fisik nanti ya di sini ya? Nggak ada. Oke. Aman, tertib, terkontrol dan terkendali. Mantap, berarti aman. Aman dok. Kalau aman kita lanjutkan. Siap. Iya. Tapi ngomong umur berapa sekarang ini? 63 dok. Nah, Pak Nur, katanya Anda ini aktif ya sampai hari ini membantu orang dengan gangguan jiwa ya? Ya. Jadi apa persisnya yang Anda lakukan? 3. 1, menerima titipan keluarga ketika ada anggota keluarga yang menyintas skizofrenia. Yang kedua, kami memburu pasung
Saya seorang pemburu. Oh, jadi kalau Anda dengar ada orang dipasung, Pasti aku kejar. Anda akan ke sana. Ya. Terus ke sana apa yang Anda lakukan? Kami melakukan nego dengan pihak keluarga dan pihak pemerintah setempat Untuk untuk pembebasan itu. Oke, nanti cerita ya setelah dibebaskan Oke. apa yang dilakukan. Terus yang ketiga, Yang ketiga yaitu mengambil orang yang psikotik gelandangan. oke, yang jalan-jalan, Ya. yang dibilang orang gila di Betul. jalanan itu ya. Saya orang gila, Oke, kalau orang gila bilang dia gila, aman. Boleh, aman. boleh. Boleh, kita boleh. jangan menempatkan itu sebagai stigma yang negatif Iya, tadi ya. boleh. Oke. Dan saya bingung mencari adakah orang yang tidak gila. Ah. Oh, jadi kami berdua ini? Gila sama. Tapi dari konteks keilmuan kata-katanya Pak Nur Hamid benar. Karena jadi psychosis system itu spektrum. Misalnya Oh, halusinasi itu tergantung. spektrum. Oke. Kita ada di ujung mana? Kita di ujung yang belum Minimal. kelihatan. belum Ya, kelihatan. Kita nggak kelihatan. Minimal ya. Kita pergi ke katakanlah mau ngelewatin rel kereta api lalu dengar bunyi ting tung padahal nggak ada, itu kan halusinasi Bang Andi. Oke, itu ketakutan. Iya kan ya, sebenarnya kan iya. Iya. Oke. Jadi itu saya sebenarnya sudah bingung masuk. mencari orang yang tidak gila. Oke, jadi ya kita masuk kategori itu. Tapi dalam yang masih sangat ringan lah ya. Spektrum yang ujung mungkin Tinggal bagaimana nanti tempaan Mungkin ringan. problem apa segala macam yang membuat ini kemudian bisa tumbuh dan berkembang ya. Sama Oke. seperti ya semua orang punya istilahnya bakat cancer Ya, misalnya, tinggal bagaimana pemicunya dan kemudian ketahanan tubuh kita. Oke, saya terima itu ya. Nah, kan tadi saya cerita Ya. bahwa awalnya Anda ini memang orang yang menolong orang dengan gangguan jiwa. Dan sampai sekarang masih ini terasa. Tapi Anda sendiri didiagnosa mengalami gangguan kejiwaan. Betul. Anda kenapa? Apa yang terjadi pada Psikiater Anda? menyebutnya saya itu skizoafektif ya. Skizoafektif. Apa bedanya dengan skizofrenia dan lain-lain apa? Ya. Pada kasus skizofrenia, komponen mood atau perasaan, istilah psikiatriknya afek, itu nggak terlalu menonjol, nggak terlalu dominan. Sementara pada kasus skizoafektif, gejala skizofrenianya prominent, jelas, nyata. Tapi juga ada perubahan mood yang dominan, ada tampak perubahan moodnya, sehingga diagnosisnya bentuknya demikian, skizoafektif. Oke. Menurut saya yang mengalaminya, saya dominan pikiran tersiar dan mood saya itu pada 1 menit itu bisa gonta-ganti dalam 1 menit. Antara manik dan depresif itu dalam hitungan 1 menit. Lagi ngobrol, tertawa bahagia dan tiba-tiba menangis. Saya sering mengalami hal itu. Jadi kapan pertama kali Pak Nur ini merasakan ada yang nggak beres dalam diriku ini? Sebenarnya dari usia SMP itu pikiran saya sudah kacau. Oh. Tapi Sudah- tidak sadar sudah bahwa kacau. ini masalah gangguan Tidak kejiwaan. sadar kalau itu ada masalah kejiwaan. Sadarnya kapan? Bahwa ini Sadarnya justru setelah saya membantu orang dengan skizofrenia, kami dampingi ke klinik jiwa. terus Setelah akhirnya saya sering dialog, lah ini banyak yang kena ke diri. Dok, boleh saya mau tes MMPI? Ya ternyata yang dikatakan tadi itu muncul di situ. Oke, dari di situ baru secara medis Anda didiagnosa mengalami skizoafektif tadi. Ya. Baru tahu. Baru tahu 2011-2012 deh kira-kira. Baik, nanti cerita lebih lanjut. Ini menarik juga ya. Apa yang dialami orang dengan gangguan kejiwaan seperti ini. Dan nanti Anda juga memberikan perspektif. Dan di ujung ini nanti kita akan memberikan sedikit pandangan kepada masyarakat ya. Ketika menghadapi situasi seperti ini. Tapi kita rehat sejenak. Saya akan segera kembali. Ketika pembebasan Pasung hari pertama sampai 2-3 malam, saya harus nginep di situ. Takut terjadi apa-apa. Iya. Baik dok, kita lanjutkan dulu ya ke Pak Nur Hamid ini.
Ya. Anda kan aktif ya dari sejak sebelum didiagnosa atau ketahuan bahwa Anda sendiri mengalami masalah, tapi Anda sudah menolong orang dengan gangguan kejiwaan. Dan sampai hari ini masih aktif, bahkan ditambah lagi dengan berburu orang-orang yang dipasung untuk dibebaskan. Ya. Tapi ketertarikan Anda awalnya dengan orang dengan gangguan kejiwaan ini atau gangguan jiwa ini awalnya bagaimana sih? Ada naluri kemanusiaan yang cukup ini mungkin kalau melihat genetik, ibu saya itu care orang itu sangat tinggi gitu. Naluri membantu itu yang turun. Oh, ini nilai-nilainya dari ibu? Ya, dari ibu. Nolongnya nolong apa itu? Kasih makan, mandiin nolong. atau? Kalau dulu sebelum tahun 2009 saya belum berhubungan dengan psikiater. Saya selalu ingin akrab sama mereka. Saya duduk, saya bawa buku, tulis gitu. Nama diri, nama pasangan hidup, nama anak, alamat. Pertanyaan itu diulang kalau ketemu lagi terus ya begitu. Untuk Ketika apa? konsisten jawabannya, saya anterin ke rumahnya kita. Oh, jadi kalau dia nyebut alamatnya terus-menerus sama. Konsisten, nama Oke, konsisten. Anda berarti ini benar ini ya. Benar, Terus gitu. diantar ke rumahnya. Setelah di psikiater, saya mengajak teman-teman untuk saya sebarkan nomor HP saya untuk tolong kalau ada yang dipasung, yang dikurung, dirantai, tolong kabari. Kita bantu bersama ya, kira-kira itulah. Anda berburu orang-orang dipasung. Ya, Kan tadi Anda cerita, Anda minta dibebaskan. Setelah bebas, dikemanakan orang-orang ini? Kan akan beredar dan mengganggu keluarganya atau masyarakat di sekitar situ. ada yang dirawat di rumah, ada yang dititipin di panti. Ketika pembebasan pasung hari pertama sampai 2-3 malam, saya harus nginep di situ. Takut terjadi apa-apa. Iya. Takut membahayakan masyarakat Takut sekitar. membahayakan. Tapi alhamdulillah nggak ada kasus. Jadi udah berapa banyak orang yang dipasung yang pernah Anda bebaskan? Di atas 450 orang. Di panti dan di non-panti, tidak di panti, tidak kurang dari 3.500. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita simak dulu tayangan berikut ini. Lantar di jalanan. Selain itu,
Nur Hamid juga sering menemukan dan menyelamatkan ODGJ yang dipasung dan ditempatkan yang tidak layak oleh keluarganya. Dokter belum ngirim. Selama mendampingi ODGJ, kurang lebih 4.000 ODGJ yang ia tangani dan sekitar 450 orang bebas pasung berkatnya. Tempat ini menjadi rumah para ODGJ yang terlantar atau dititipkan keluarganya untuk dirawat dan dipulihkan secara mental. Nur Hamid memastikan perawatan yang diterima para ODGJ maksimal dan bisa kembali beraktivitas layaknya orang pada umumnya. Nur Hamid akan terus berjuang membangun kesadaran masyarakat agar tidak ada stigma negatif terhadap ODGJ. Baginya, mereka juga manusia dan membutuhkan pertolongan serta dukungan dari orang sekitarnya. Stop stigma! Tidak ada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Yes, yes, yes. Tapi soal pemasungan, ini kan isunya udah dari nenek moyang kita mungkin ya. Tapi apakah itu cara efektif untuk menangani persoalan orang dengan gangguan jiwa dalam konteks pendidikan Anda atau latar belakang pendidikan Anda ini? Tentu jawabannya tidak ya Pak Nur Hamid ya. Tidak. Untuk pemasungan sebenarnya ini melanggar hak asasi manusia karena gangguan jiwa sebenarnya bisa ditreat dan kita bisa memanusiakan dan mengembalikan seseorang kembali ke masyarakat, bukan menyingkirkan dan justru dipasung. Kadang dipasungnya di tengah hutan mungkin begitu ya Pak ya kadang. Atau ditaruh di tempat sendiri, dikurung, ada Betul. kerangkengnya gitu dan Di bawah sumur. Iya. Macam-macam lah. Macam-macam. Tapi ini kan persoalan sosial sebenarnya karena kemiskinan. Exactly. Oke, terus gimana? Masalahnya di Iya, situ. masalah pemasungan ini tidak semata-mata tentang gangguan kejiwaannya saja, menurut saya Bang Andi. Iya. Ini adalah permasalahan sosial yang harus ada political will juga untuk memperbaiki kondisi ini. Betul. Saya pernah ada di sebuah lokasi lah, nggak usah sebut ya. Tadinya saya ke sana untuk psychological first aid, nggak ada urusannya sekali sama pasung, tapi kebetulan. Jadi bayangin tujuannya bukan itu, tapi begitu nyampe kebetulan ngelihat pasung. Yang pertama, ternyata saya dilarang untuk melaporkan keadaan tersebut. Dan ini menarik. Loh, kok yang ngelarang justru dari orang-orang kesehatan? Yang kedua, ternyata keluarga juga sudah dianjurkan untuk melepaskan pasung, membawa ke rumah sakit dan lain sebagainya. Namun yang menjadi persoalan, beberapa keluarga itu bekerja hari ke hari. Kalau dia nggak kerja hari itu, dia nggak makan. Sekalipun sudah ada kartu untuk berobat gratis, tapi rumah sakit jaraknya sekian jam dari tempatnya berada. Artinya hari itu dia harus nggak kerja, nggak makan dong, nggak mungkin. Jadi dipasung. Nah, akan sangat sulit kalau kita hanya melihat kesehatan dari satu sisi akhirnya di sana, mengabaikan faktor-faktor ekonomi, politik, sosial budaya yang terkait dengan pasung itu sendiri menurut saya. Oke, jadi begitu dari pengalaman Anda ya di lapangan. Begini, kalau menurut saya sekarang ini sulit. Om Andi, si A punya BPJS PBI, zonasinya puskesmas yang ini. Ketika datang ke puskesmas, mau minta rujukan ke rumah sakit B, oh ini pindah zonasinya ke rumah sakit yang ini. Ini membawa ODGJ itu tidak gampang, Bang Andi, capek. Setelah ke sana ternyata, wah ini BPJS-nya sudah nggak dibayar. Ini sudah ada 2.500.000. Padahal PBI. PBI itu yang gratis. Harus dibantu ya. Ini rumit sekali. Gratis. Nah ini kelakuan siapa ini? Jadi saya mohon kepada pemerintah, stakeholder, pihak terkait dengan permasalahan BPJS, permasalahan ODGJ, Undang-Undang Kesehatan Jiwa, jangan terlalu kepedean lah seolah-olah di Pemda Tuan yang banyak ODGJ-nya. Semua daerah, semua kabupaten itu sama. Oke. Banyak. Hanya ada yang diangkat, ada yang ditutup-tutupi. Ketika mau membuka sedikit,
Dokter Jimmy itu dimarahin sama sana, jangan Seperti kasus tadi. itu lucu itu kalau pemerintah yang begitu. Baik, ini yang bicara sekarang adalah aktivis Ya. pegiat orang dengan gangguan jiwa. Yang sekarang maniknya lagi naik. Lagi semangat-semangatnya ya. Oke? Mohon maaf ya. Dok, enggak apa-apa. Justru ini yang kita ingin tahu ya dok ya. Baik, nanti Anda kasih komentar. Tapi sekarang kita read dan kita akan lanjutkan obrolan tentang masalah kesehatan mental atau jiwa ini. Ikuti terus Ki Candy. Psikiater di Ada berapa banyak psikiater? Prosentase itu berapa banyak di antara jumlah berapa? 1.000. 1.000 Dari psikiater. Kita hanya punya 1.000 psikiater. Dok, lepas dari tadi kita bicara mengenai orang yang dipasung, ya, kemudian bagaimana penanganan ODGJ, dan kemudian ya ini kalau kita bicara penanganan di negeri ini, bukan cuma urusan orang dengan gangguan jiwa yang bulat kemana-mana ya. Saya kebetulan adalah ketua pembina Yayasan Kasih Anak Kanker. Di kanker juga banyak persoalan yang pakai nalar kita, pakai logika kita, kok nggak masuk akal gitu loh, baik kebijakan-kebijakannya, ya birokrasinya terutama. Tapi kalau dalam konteks Anda dalam praktek misalnya ya, apa tantangan yang dihadapi oleh psikiater dalam upaya untuk melakukan kegiatan-kegiatan praktek penyembuhan atau perawatan atau apa konsultasi dengan pasien? Ada nggak masalah? Apakah itu aturan, undang-undang, atau keadaan masyarakat sendiri yang tidak mendukung? Wah, tentu banyak sekali masalahnya Bang Andi ya. Kita bisa mulai bicara dari keterbatasan jumlah psikiater. Ada berapa banyak psikiater? Prosentase itu berapa banyak di antara jumlah? 800-an. Kebetulan sekarang udah naik sedikit. Oh, udah naik, Pak. Alhamdulillah. 1.000. 1.000 psikiater. Kita hanya punya 1.000 psikiater. Itu makanya kita negara yang paling buruk. Kita cuma punya 1.000 psikiater, sementara Kenapa? katakanlah karena center pendidikan yang kemudian bisa memproduksi psikiater jumlahnya pun terbatas. Itu satu. Yang kedua, ini bukan soal minat orang untuk jadi psikiater ya? Dan minat orang untuk jadi psikiater. Saya saat mendaftarkan diri untuk masuk ke dalam program psikiatri Bang Andi, saya salah satu yang termuda. Bukan, saya yang termuda. Setiap tahun produksi berapa? Belum termasuk yang meninggal loh ya Bang Andi ya. Kita kekurangan berapa? Itu. Ada yang meninggal psikiater juga ya? Iya, ada yang meninggal. Psikiater kan tidak hidup abadi ya. Tunggu dulu, kalau orang tua dulu setuju atau tidak? Orang tua kelihatannya tidak punya pilihan. Karena anaknya agak ngotot. Oke. Kenapa dulu ngotot? Apa yang menarik? Sangat menarik Bang Andi. Karena misalnya contoh kasus di rumah sakit, saya tahu obat pasien ini yang misalnya sakit radang paru adalah antibiotik ABCD, tapi dia nggak mau makan, saya mau ngapain? Nggak bisa ngapa-ngapain. Manusia tidak bisa dipisahkan antara tubuhnya dan batinnya atau jiwanya. Sehingga melihat sudut pandang lain selain badaniah, menurut saya itu sangat menarik. Jiwa ini menarik. Jiwa ini menarik menurut saya paling tidak. Iya. Itu ngomongin masalah jumlah psikiater. Kita belum bicara soal sebaran psikiater. Yang lebih banyak terpusat, benar ya Pak ya? Di kota-kota besar. Kita belum bicara soal 8 provinsi belum punya RSJ. Belum punya RSJ. Kita belum bicara soal ketersediaan fasilitas. Kita belum bicara soal kapitasi BPJS misalnya. Pembiayaan. Oh, itu miris sekali Bang Andi sebenarnya pembiayaan. Apa yang nggak ditanggung ini? Karena ini jangka panjang sampai dia meninggal ya. Jangka panjang sampai dia meninggal. Dan terkait jumlah dan lain sebagainya dan demand atau kebutuhan yang besar, pelayanan psikiatrik juga bisa jadi tidak maksimal. Wawancara, konseling. 5 menit. Nggak ada dananya itu. Nggak ada dananya, nggak ada orangnya juga. Siapa yang ngerjain? Waktunya nggak ada. Oke, terakhir. Pasti orang-orang ingin tahu, Anda dengan gangguan seperti ini menikah atau tidak? Saya nikah, punya anak 4. Bagaimana pandangan keluarga? Anak, kemudian kakak, ponakan semua, awalnya itu mencibir. Awalnya. Mencibir soal? Ngapain sih ngurusin orang gitu, orang
Orang yang nggak sakit jiwa juga banyak yang harus kita bantu. Malah banyak yang mengejek saya sampai menyebut, kamu gila ya? Gila masih mending, saya rajanya. Oke. Kamu kepolis jiwa, sakit jiwa? Kalau memang ya kenapa? Penyakit jiwa, gangguan jiwa sama seperti penyakit jantung. Sama dengan darah tinggi, sama dengan diabetes, sama dengan gagal ginjal. ODGJ, khususnya ODS, orang dengan skizofrenia itu bisa diobati dan bisa disembuhkan. Seperti Anda hari ini. Ya. Kemudian asumsi yang muncul di masyarakat kita di negara berkembang, 80% orang dengan skizofrenia itu adalah permasalahan kurang iman, mistake, guna-guna, kemasukan roh jahat, sekitar itu. Oke. Padahal ini murni skizofrenia itu penyakit yang ada pada organ otak. Hanya kelebihan hormon dopamin. Tapi soal stigma, ya tadi kan Yova, tadi narasumber kita, tamu kita, Yova bilang dia ingin mematahkan stigma tentang orang gila. Nah, kalau Anda setuju, apa masalahnya? Tidak ada masalah kalau saya setuju. Tinggal melakukan tindak lanjut apa yang harus kita lakukan, kan itu. Apa yang Anda lakukan? Promosi kesehatan jiwa itu harus galak disampaikan, harus terus-terusan. Karena apa bedanya sih dengan penyakit yang lain? Sama-sama organ tubuh. Yang ini di organ otak, yang lain di bukan organ otak. Bedanya cuma itu. Nah, stigma itu karena tidak memahami itu. Kalau promosi kesehatan jiwa terus dilakukan dengan bahasa yang sangat mudah dipahami masyarakat, nanti orang penting nomor 1 di Indonesia itu adalah Dr. Jimmy beserta Bang Andi. Kalau hanya sampai di sini, apa bedanya Dr. Jimmy dengan psikiater lain? Nggak ada bedanya ya. Nggak ada bedanya psikiater ini. Merdeka. Ya, terima kasih Pak Nur. Nah, closing statement dari Anda, Dok. Artinya tadi kita bicara memang lebih spesifik kepada mungkin masalah yang skizofrenia ya, dan teman-temannya tadi bipolar dan seterusnya. Tapi secara umum sekarang, Anda kan dokter praktek, kemudian Anda juga aktif mengedukasi di media sosial. Apa yang perlu kita waspadai? Ya, kita perlu punya perhatian khusus pada masalah kejiwaan ini, apa menurut Anda? Menurut saya, kita perlu mengenali bahwa orang dengan gangguan jiwa itu, seperti kata awalnya, orang dengan gangguan jiwa adalah orang, manusia. Bukan spesies yang berbeda, yang mungkin kebutuhannya berbeda, butuh treatment dengan cara yang berbeda. Kita perlu memberikan empati, welas asih, dan kemudian mengenali apa yang dibutuhkan. Jika yang bersangkutan memang misalnya membutuhkan untuk treatment ke psikiater, that's okay, gak apa-apa. Saya manusia normal, kan ya di sini biasa aja ya, cuma ngobrol, nggak merantai orang. Saya biasa saja. Pergi ke psikiater, pergi berobat ke rumah sakit, kesehatan jiwa begitu, itu bukan hal yang tabu. Itu adalah tanda kita sadar bahwa tubuh dan jiwa itu sama pentingnya, sama rumit dan kompleksnya. Jika penyakit di jantung, orang yang sakit jantung, saya punya pikiran yang menarik. Orang kalau sakit jantung itu suka cerita-cerita ke tetangganya, saya sakit jantung. Bangga. Orang dengan gangguan jiwa disuruh diam, kan lucu ya. Padahal tubuh dan jiwa tidak terpisahkan, dan ini penyakit saja yang sebenarnya bisa ditangani. Harapannya besar. Oke, menarik ya. Baik. Sebagai bukti, kami membawa ODGJ yang sekarang sudah sembuh, sekarang sudah berkarya budidaya umbi cilembu untuk komoditas ekspor. Dan tolong segera bawa kasih ini bukti. Oh iya. Ya udah, sambil kita berdiri kita tutup acara ini sambil mengundang Endar. Nah, ini adalah hasil karyanya. Karya. Oke. Endar, sini aja Endar. Iya, jadi berapa lama ini gangguan kejiwaan? Berat sekali ternyata.
Ya udah, sini. Dari sini. Boleh berdiri sini, kita tutup sama-sama ya. Intinya Ya. bisa orang dengan gangguan jiwa Mudah disembuhkan. Mudah disembuhkan, dan kalau ada kegiatan seperti Setelah ini sembuh, mau diapakan? Disuruh nanam umbi. Tentu terima kasih Dok sudah menemani saya dari awal. Banyak sekali perspektif yang kita bisa dapatkan. Dan terima kasih juga untuk Pak Nur Hamid yang juga mau datang jauh-jauh di sini bercerita menggebu-gebu tadi. Karena Anda adalah orang yang mengalami. Jadi jangan orang lain bicara terlalu banyak karena saya adalah orang yang merasakannya. Terima kasih untuk itu. Dan di akhir acara seperti biasa saya akan berbagi kebaikan juga, berbagi buku. Merawat Luka Batin. Ini siapa yang nulis, Dok? Semacam mirip nama saya, Bang Andi. Mirip, iya. Dr. Jimmy Ardian, SPKJ. Iya. Memang bukunya yang nulis Dr. Jimmy. Jadi begitu. kalau Anda tertarik untuk mendapatkan buku ini, jangan khawatir karena Anda bisa ikut undiannya di Twitter, Facebook, dan Instagram Kick Andy Show. Dan bagi Anda tadi yang menonton episode kali ini tidak dari awal, juga jangan khawatir karena ini ditayang ulang di metrotvnews.com dan ada cuplikannya di YouTube. Dan bagi Anda yang ingin berbuat baik tapi tidak tahu caranya, ada cara yang mudah dan tentu saja akan bermanfaat bagi orang yang akan Anda bantu. Caranya apa? Klik benihbaik.com, lalu ada penderita bipolar yang mendedikasikan dirinya untuk teman-teman difabel ya atau penyandang disabilitas dan anak yatim di Papua. Siapa dia? Dia adalah Maria Yeti yang merasa hidupnya tadinya tidak berguna, putus asa, tapi belakangan dia justru jadi penggerak untuk membantu anak-anak berkebutuhan khusus, orang-orang penyandang disabilitas. Tapi saat ini kondisi dan situasi tempat mereka berkumpul, mereka bersosialisasi, dan ada pelatihan-pelatihan sudah kurang memenuhi syarat. Jadi kalau Anda mau bantu, maka Anda bisa bantu melalui Yayasan Forum Peduli Difabel Papua. Di sana ada 161 anak asuh yang membutuhkan uluran tangan Anda. Jadi klik benihbaik.com, cari kampanyenya atau kampanye penggalangan dananya. Semoga Tuhan akan membalas kebaikan Anda kalau Anda membantu sesama. Akhirnya semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.